Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Turlailin Lambe, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Marilah kita satu dalam doa. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum membaca renungan dari SBO, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapak yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami. Kami lanjut usia GPIB dalam persekutuan saat ini. Kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepadamu, bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Renungan di pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai yang ke-13 dengan tema perkataan orang bebal mendukakan hati. Daud, Nabal dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, yang mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan-Mu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini dan kepada anak-Mu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud?"
Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil air rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedang. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 10 mengatakan, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Ada ungkapan yang menyatakan apa yang keluar dari mulut muncul dari hati. Hati yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik, sedangkan hati yang pahit akan mengeluarkan perkataan pahit pula. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Nabal sebagai orang yang berhasil dalam usahanya ternyata memiliki sikap hati yang bebal. Hal itu berdampak sangat besar pada pola pikir dan cara bertindak Nabal. Pertama, Nabal berkata-kata dengan kasar, melukai perasaan dan merendahkan orang lain. Kedua, pikiran Nabal dipenuhi dengan kecurigaan bahkan kepada orang yang berniat baik padanya. Niat baik dari Daud dan pasukannya yang menyapa dengan penuh kasih ditanggapi sebagai suatu ancaman. Hal ini tentu membangkitkan kekesalan dan ketidaknyamanan dalam relasinya dengan Daud. Saudara-saudara, tanpa disadari mungkin saja kita pernah bertindak kasar terhadap sesama atau berkata-kata yang merendahkan seperti Nabal yang bebal itu. Ingatlah bahwa sikap hati yang bebal dapat menjadikan kita pribadi yang mendukakan hati sesama. Tentu Tuhan inginkan kehadiran kita menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Maka jagalah setiap perkataan kita dengan segala kewaspadaan. Janganlah kita bersikap seperti Nabal yang bebal, tapi jadilah umat Tuhan yang memiliki sikap hati yang benar, sehingga baik pikiran maupun perkataan kita ada dalam kebenarannya. Dalam bulan Pelkes GPIB ini, kita diminta untuk terus menyatakan kehadirannya sebagai gereja yang memberitakan keselamatan, bukan menjadi gereja yang mendukakan hati. Kiranya GPIB terus memperteguh panggilannya sebagai gereja yang senantiasa memberitakan firman Tuhan, yang menyembuhkan setiap luka, membebaskan yang terbelenggu, menguatkan iman percaya, dan menyatakan kuasanya. Dengan demikian, akan semakin banyak orang akan bersyukur atas kehadiran gerejanya yang memperjumpakan mereka dengan kasih Tuhan yang besar. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,
Bapak, Ibu, Oma, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau nyatakan bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi Pelkat PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan Pelkat PKLU GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Dan berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan Pelkat PKLU GPIB serta tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami, Indonesia. Mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.